Terima kasih buat kesempatannya, Bu, bisa berbagi. Sebuah dasar yang luar biasa menurut saya dari Brother Stanley. Saya coba sharing mengenai bagaimana hari-hari ini saya belajar menuai. Sebenarnya ini juga sebuah proses yang cukup panjang. Dan terima kasih buat kesabaran Ibu Panglima untuk menunggu saya mau menangkap gitu ya. Nah, sebelum saya mungkin cerita Bapak Saudara, saya mau bacakan 2 ayat ya. Di dalam Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak luput dari hukuman. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang akan memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya coba cerita sedikit mengenai bagaimana akhirnya saya belajar sepakat dengan Ibu Panglima untuk belajar untuk mengelola apa yang sudah ada yang Tuhan taruh di depan kita. Mungkin saya cerita sedikit latar belakang kenapa saya bilang saya dipaksa, Bapak Saudara. Saya dari kecil memang bapak saya selalu nggak kasih jajan kalau saya nggak kerjakan sesuatu. Harus nyapu, harus pijitin dia, pokoknya harus lakukan sesuatu baru dikasih jajan. Dan mama saya sendiri adalah seorang pedagang. Jadi kemudian saya sering ikut mama saya ke kota antar hasil bumi yang dijual ke kota. Jadi umur 6 tahun pun saya sudah disuruh mama saya jual gorengan pakai tampah gitu ya, jualan buah. Nah jadi jualan sebenarnya ngomong buat banyak orang itu udah dari kecil dididik. Dan kemudian umur 19 saya mendapat kesempatan untuk ekspor ke Singapura. Waktu itu kita ekspor hasil bumi. Tahun 2001 adalah tuayan terbesar kami untuk ekspor ke Singapura. Karena waktu itu terjadi SARS di Singapura. Dan menurut mereka obat yang paling manjur itu adalah jahe dan sweet potato. Sweet potato apa ya? Ubi jalar ya. Nah, ubi jalar yang merah Bapak Ibu Saudara. Itu di beras tagi harganya Rp500. Kami jual $12 Bapak Saudara. Nah jadi itu adalah tuayan terbesar di masa itu sampai 2003. Nah jadi singkat cerita saya terhilang Bapak Saudara. Terhilang karena itu lumayan di usia itu saya 20 tahun itu udah mulai pegang, buat saya di usia 20 ya. Pegang duit 1,1 M itu udah bangga banget gitu ya. Usia 20 tahun itu tahun 2000 gitu. Sehingga karena memang gini, karena saya masih waktu itu masih muda, sekarang juga masih muda, kekuatannya juga masih sama, justru sekarang lebih kuat ya. Nah itu kalau saya pergi ke ladang, kadang-kadang saya pernah kerja 26 jam, 30 jam nggak tidur Bapak Saudara. Karena kadang-kadang kejar target karena ada jadwal kapal gitu ya. Jadi kalau supir truknya dia bilang aku mesti pulang, aku mau lembur, saya bilang kamu pulang aja. Maka truknya saya setir sendiri. Sehingga saya timbang, saya langsung ke ladang, terus kemudian timbang bayar. Itu membuat saya sangat cepat dikenal ke seluruh Tanah Karo. Sehingga banyak juga suplai ke gudang-gudang, suplai lokal. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya itu jauh dari Tuhan. Dan kemudian Oktober 2005 saya putuskan untuk ikut Tuhan aja. Sehingga Oktober 2005 itu saya mulai keliling kemana-mana, pokoknya KKR setiap hari. Dan kemudian ketika 2006 di Aceh ketemu Ayah Steve, satu rema yang saya dapat, proyek Tuhan didanain oleh Tuhan. Itu membuat saya keliling kemana-mana, pelayanan, pokoknya saya udah gak pikirin bisnis. Sampai 2008 datang ke tempat ini dan kemudian 2009 mulai ibu sering bilang jatahmu itu besar, cobalah kamu mulai eksekusi lagi, coba mulai kerja. Saya mulai belajar Bapak Saudara. Hari saya mulai melihat apa peluang yang ada. Akhirnya saya mulai terima, saya dengar orang cerita saya punya produksi ini, saya punya produksi air, saya punya minyak goreng. Apapun orang bilang dia punya produksi ini, saya bilang boleh gak aku lihat contohnya. Harganya berapa? Kemudian kalau saya bilang gini, saya bantu jualin,
saya bisa dikasih tempo berapa hari. Ada yang kasih 10 hari, ada yang kasih 30 hari. Nah akhirnya saya mulai tawarin. Sehingga saya cuman jadi seperti agen. Kalau sekarang mungkin lebih terkenalnya dropshipper gitu ya. Nah sehingga dari situ saya dapat komisi. Sampai akhirnya di 2009 itu mulai ada perusahaan. Ini sebenarnya belum pernah saya cerita sebelumnya. Sekaligus saya cerita Bu Saudara. Jadi ada satu perusahaan dia bilang, kamu mau gak jadi PR perusahaan kita? Saya bilang job desk-nya apa? Ya pokoknya kamu cerita aja tentang perusahaan kita. Kalau aku butuh aku kontak kamu. Jadi saya hanya ketemu dia 1 kali 1 bulan. Maksimum 2 kali dalam sebulan. Tapi saya dibayar setiap bulan Bu Saudara. Sampai hari ini. Nah jadi kerjaan saya cuma gitu. Bapaknya dibilang aku mau ke kota ini. Saya bilang oke, apa yang mau disiapkan? Coba kamu cek hotel, coba kamu lobby orang ini. Saya lakukan dan itu setahun paling saya lakukan 2 atau 3 kali. Tapi setiap bulan sampai hari ini saya tetap dibayar full. Ya lumayan Bapak Saudara, mungkin 4-5 kali UMR gitu ya. Nah jadi sejak 2009. Nah jadi kemudian apa yang kunci yang saya lihat yang tadi ya firman Tuhan berkata dapat dipercaya. Sebenarnya hampir semua yang diajarin sama Coach Iren, saya mulai praktekin Bapak Saudara. Yang namanya selalu menawarkan apa yang bisa saya bantu. Terus kemudian selalu tersedia. Nah jadi Bapak Ibu Saudara setiap kali ada orang minta tolong, makanya ternyata banyak orang tahu, banyak orang kenalnya, oh sama Joner pasti semua iya. Nah tapi memang Bapak Ibu Saudara itu membuat akhirnya banyak hal yang terbuka. Saya praktek yang namanya Melobi sehingga tanggal 21 Februari lalu kita baru buka 1 toko. Nah jadi sekarang kita punya toko, kita punya perusahaan, kita punya banyak produk. Ya jadi nanti mungkin bulan April ini Bapak Ibu Saudara bisa lihat nanti di depan gedung tengah ini ya. Ada di 3 gedung nanti di sini. Apa sih? Rahasia Bapak Ibu Saudara. Nanti enggak kejutan. Kemarin udah ngobrol sama Cinike. Nah ini sebenarnya kenapa ini dikasih ke kita. Saya cuman buat begini. Saya bilang kok produknya apa? Dia bilang produk saya ini. Harganya berapa? Terus dia cerita. Boleh gak aku bantu pasarkan? Oh boleh. Terus saya lobby Bapak Ibu Saudara. Akhirnya ada order. Akhirnya dia bilang, loh kenapa kamu gak bukain jalur aja? Ini rukoku kosong nih, kamu pakai aja. Ini perusahaannya juga gak saya pakai, kamu pakai aja. Terus saya bilang, oke boleh. Terus ini gimana aturan mainnya? Pokoknya kamu jualan, aku drop semua ke kamu. Nanti sekali sebulan kita hitungan. Nah, jadi contohnya seperti itu Bapak Saudara. Nah terus kemudian seperti air. Kita mungkin Bapak Saudara, ini bukan promosi tapi iklan ya. Seperti E+ gitu ya. Nah jadi ini kan E+ ini dia ketika dulu pertama-tama produksi, dia bilang kamu bisa nggak bukain market? Saya bilang Bapak mau kemana? Sehingga saya bilang oke kamu bagian promosi aja. Jadi pertama-tama dulu saya bagian bagi-bagi. Jadi kalau ada acara bagi. Akhirnya beberapa orang bisa menjadi distributor Bapak Saudara. Nah sehingga semua yang saya rekomendasikan komisinya dikasih ke saya. Nah jadi kemudian bukan karena kekuatan kita kan. Bukan karena kegagahan kita. Seperti di Tanah Karo, sekarang di dekat terminal kita punya kafe. Ada di ruko Bapak Saudara. Nah tapi kan semua itu bagaimana kok bisa dikasih ke kita. Nah itu awalnya itu memang udah warung. Terus kemudian tutup. Terus kemudian mereka bilang kami mau sewakan. Saya bilang boleh. Tapi kemudian bagaimana itu bisa dikasih ke kita. Karena ada orang bilang saya sebenarnya pengen buat tapi di bawah kosong. Kamu mau gak bukain warung? Saya bilang mau. Jadi itu sekaligus warung kita buat jadi kafe di atas tempat tinggal sekaligus training center. Jadi pelatihan kita buat di sana. Nah jadi saya pelajari lebih lagi bagaimana kita bisa mewarisi dari begitu banyak peluang berkat yang Tuhan sediakan. Contoh seperti Tanah Karo Bapak Saudara. Sekarang Tanah Karo kita punya pabrik roti. Kita juga punya catering Bapak Saudara. Nah bagaimana pabrik roti ini sehingga yang punya dia berkata terserahlah Pak kalau mau di upgrade pun mesinnya boleh semua. Nah itu awalnya seperti ini. Wah ini produksi ini bagus ya. Kok dijualnya murah? Iya Pak karena target kita yang pertama adalah warung kopi. Langsung saya telepon orang di kampung saya. Coba kamu cek warung kopi di tempat kita berapa? Dia bilang ada 520 warung kopi. Oh
Coba kamu masukin semua itu. Akhirnya saya bicara sama dia. Jadi saya dapat 2 Bapak Saudara. Pertama, saya dapat roti untuk dibagi-bagi setiap acara. Yang kedua, saya dapat distributor sehingga mendanai pelayanan di daerah itu. Nah, jadi kemudian saya bilang sama pabrik rotinya begini, mau nggak saya promosikan rotinya? Saya ini mau ke Sidikalang, saya ini mau ke Siantar. Jadi kemanapun saya dia akan siapkan, kamu mau rotinya berapa banyak? Jadi mobilnya di belakang itu penuhi roti. Mungkin karena hari itu kan Bang Simon rekomendasikan ke Sidikalang. Jadi saya bawa banyak roti ke Sidikalang Bapak Saudara. Saya buatin paket-paket, jadi rotinya juga bisa jadi snack, sekaligus juga jadi promosi. Demikian juga ke Siantar kan ke daerah-daerah lain. Sehingga sekarang sudah ada beberapa desa yang order, beberapa desa itu yang order 10 juta 1 bulan. Dan itu sebenarnya sedikit kan? Sedikit tapi banyak. Kalau desanya seperti Tanah Karo, desanya aja ada 262 desa Bapak Saudara. Ada 10 kelurahan dan 17 kecamatan, 430 ribu penduduknya. Demikian juga di Semalungun, belum lagi di Dairi. Nah jadi saya lihat untuk warung anggap aja rotinya laku 10 Bapak Saudara. Jadi saya lihat wah ini lumayan nih. Nah jadi saya bilang sama pabrik rotinya, kamu punya budget berapa untuk promosi? Dan kemudian kalau terjual Bapak Saudara, 1 pack itu isinya 6. Jadi saya cuman minta 1 pack itu cuman saya ambil Rp200 Bapak Saudara. Tapi ada 1 orang dia order itu udah 3.000 sampai 5.000 pack per bulan. Karena mereka belanja per minggu. Jadi saya nggak ada modal sama sekali. Jadi yang saya lakukan hanya melobi. Pertama-tama membantu. Sama seperti pengiriman barang. Selama ini kan kalau umpamanya ada bencana kan kita kirim banyak barang itu. Nah kita juga kan nggak bayar. Kita pakai kontainer, kita pakai Hercules. Pernah juga kita pakai pesawatnya Australia, kita nggak bayar. Nah ini ternyata didengar oleh beberapa pengusaha maupun NGO lain. Sehingga dimintalah untuk saya bisa kirim barang-barang mereka. Nah sehingga saya pergi ke Tanjung Priuk, urusin di sana. Sehingga dari perusahaan pelabuhan 3 itu Bapak Saudara, akhirnya saya juga dikasih jadwal pelayanan di situ. Terus mereka bilang, kok kamu sering sih kirimin barang? Oh ini untuk pelayanan. Akhirnya kalau gitu kamu mau gak pakai dana CSR kita? Mau. Akhirnya kita dapat dana CSR, dapat pelayanan di situ dan kemudian dibantuin untuk pengiriman barang gratis, Bapak Saudara. Nah, di sini yang saya belajar itu pertama ya kita selalu tersedia. Konselor bilang available. Nah, kita siap menawarkan bantuan. Seperti tadi malam jam 10 Ayah Steve telepon. Besok ini kita mau ke bandara, kita diubah nih dari Halim ke Cengkareng. Jadi jam 3 kita mesti berangkat. Saya bilang pakai mobil apa? Terus kemudian pakai Fregio. Siapa yang saya rekomendasi? Udahlah nanti saya urusin. Kita butuh 3 mobil. Saya bilang siap Dad, besok saya atur semua. Dan kemudian tadi pagi sebelum jam 3 kita sudah di sini Bu Saudara. Kita beresin. Nah jadi bukan hanya buat Ayah Steve, buat setiap orang minta tolong. Ya kalau ada di antara Bapak Saudara di sini pernah minta tolong kepada kami, pernah gak ditolak? Saya kira gak pernah kan? Karena itulah bahkan kalau setiap acara Bahtera pun, begitu pendaftaran tutup, orang akan daftar ke kita. Jadi setiap kali acara Bahtera, kami punya 30 sampai 50 kenalan baru. Siapa mereka? Orang yang minta tolong karena kalau yang lain tutup, Joner pasti bisa bantu. Satu lagi saya cerita Bapak Saudara, betapa sebenarnya berkat itu salah satu gini. Bapak Saudara lihat mobil merah yang kami pakai itu limper pun kita gak bayar Bapak Saudara. Ceritanya saya cerita gini ya. Waktu itu 5 per itu bahasa Medan ya. Nah Bapak Ibu Saudara waktu itu ada acara di Semarang. Waktu itu acara anak muda. Terus kemudian ada 47 orang mendaftar dadakan. Katanya semua panitia bilang udah close. Terus kemudian mereka kontak ke saya. Saya bilang orang ini rindu tapi gak bisa karena mereka bilang kami juga gak punya dana. Singkat cerita saya bilang oke lah kalian berangkat. Sehingga kami memang mobil operasional kita itu ada 5 Bapak Saudara. Jadi ada Avanza gitulah, ada Wuling juga. Terus kemudian semua berangkat mobilnya ke sana 3 hari. Waktu itu retreat youth di HTE. Terus kemudian saya pergi pelayanan karena udah jadwal.
Terus orangnya bilang, Pak John tadi naik apa? Naik Grab. Loh mobilnya di mana? Semua dipakai ke Semarang Pak. Coba itu pergi ke garasi, di situ ada mobil, masih baru sih, jarang dipakai. Coba lihat, pakai aja. Saya pakai Bapak Saudara. Singkat cerita pulang setelah seminggu saya balikin. Ini mobilnya. Enak gak makainya? Waduh jauh lebih enak dari Avanza Pak. Irit lagi. Dia bilang udah bawa aja. Ya terima kasih Pak. Jadi itu cerita mobil yang merah itu Bapak Saudara. Sebenarnya mengenai mobil nanti kapan-kapan lah kita cerita. Semua punya banyak cerita. Tapi kembali lagi mengenai bagaimana kita bisa menuai. Seperti sekarang di Tanah Karo, orang tawarkan tanah, orang tawarkan ruko. Terus kemudian beberapa juga NGO, yayasan. Ada yayasan yang kasih tawarkan kita. Bahkan ada dia bilang kami 5 daerah pelayanan ini kami mau kasih ke kamu aja deh. Sama mobilnya kami kasih sekalian gitu ya. Terus ada juga beberapa petani dia bilang ini suratnya. Saya bilang ada suratnya enggak ada. Langsung dinotariskan Bapak Saudara. Jadi semuanya saya lihat seperti yang firman Tuhan berkata Tuhanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk menjadi kaya. Jadi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya alami, yang selalu Ibu Panglima berkata, ini saatnya kita menuai. Ini saatnya Tuhan mengangkat kita yang setia, yang menangkap. Saya melihat itu benar-benar sedang digenapi Bapak Saudara. Banyak sekali. Terus kemudian, ya masih ada 3 menit lagi. Bapak Saudara saya lihat gini ya. Bagaimana kita selain daripada melobi, yang penting kita saya lihat rendah hati aja. Kita rela, kita melangkah, mulai melobi, atur dengan baik. Karena memang juga ini yang saya coba beresin karena selama ini dalam pengaturan saya tidak terlalu baik. Tapi kemudian saya berkata begitu ada satu peluang, saya mulai hitung. Bahkan saya kontak analisis Bapak Saudara. Jadi seperti yang sekarang apa yang kita kerjakan di Tanah Karo, ini saya minta ada analisis dari Mercy Corps, dari Wahana Visi dan dari UN Bapak Saudara. Saya bilang tolong kalian buatkan analisisnya. Supaya ketika saya presentasi ini memang saya nggak salah. Dan mereka yang sudah biasa tangani proyek-proyek bukan hanya di satu kabupaten atau provinsi. Tapi bahkan mereka tangani di 15 provinsi atau 20 provinsi gitu di Indonesia. Nah kebetulan orang-orang yang menangani ini saya cerita tentang apa yang kita buat. Dia bilang oke. Apa yang bisa kami bantu? Saya bilang tolong buatkan analisanya, tolong buatkan hitungannya, buatkan presentasi dan PowerPoint-nya. Dan mereka kerjakan Bapak Saudara. Nah jadi mungkin itu saya bisa sharing bagaimana kita bisa melihat begitu banyak sekali peluang di sekitar kita. Begitu banyak orang-orang mau menawarkan setiap peluang. Seperti mungkin Bapak Saudara lihat waktu 4-5 tahun lalu begitu masuk Gedung Tengah ada wallpaper kan. Yang gambar merpati, itu kita buat di Cina 600 juta satu itu Bapak Saudara. Jadi sebenarnya banyak orang itu mau invest, ketika saya bilang Pak ini kayaknya bagus, pasarnya kesini mereka buat. Akhirnya sekarang kita bisa buat custom Bapak Saudara. Kita bisa buat custom sekarang. Nah itu semua karena apa? Pertama ya kita bisa dipercaya, terus kemudian melobi, kemudian kita mulai belajar mengelola. Terus sebenarnya semua yang diajarkan di GGB itu kalau nggak salah 8 itu mah udah semua caranya. Yang saya mungkin cerita cuman beberapa cara sederhananya aja. Tawarkan bantuan itu akan sangat membekas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.